Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh ketua kelas tolong siapin dulu kelasnya. Siap, gerak, hormat, berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, udah semua belum mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, udah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Oke, boleh silakan duduk kembali. Hari ini ada temannya yang tidak hadir. Siapa yang nggak hadir? Oh, belum ada kabarnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss mau tanya nih, masih ingat nggak anak-anak semua di pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Coba siapa yang masih ingat apa itu coding? Ya, Raja, berdiri. Coding adalah perintah yang dilakukan secara urut dan jelas. Oke, coding adalah perintah yang dilakukan secara urut dan jelas. Ada lagi yang lain? Coding itu adalah perintah yang dilakukan secara urut dan jelas. Nah, kalau perintahnya jelas, tepat, maka dia akan jalan. Nah, kalau perintahnya tidak jelas, dia tidak bisa. Ini kita belajar berpikir komputasional. Jadi dalam coding itu ada 4 pilar berpikir komputasional. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu mampu memahami prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kamu juga mampu menyelesaikan masalah keseharian secara sistematis. Dan tujuan yang terakhir adalah kamu mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, sebelumnya apa sih itu berpikir komputasional? Pasti kamu belum pernah dengar kan? Apa itu berpikir komputasional? Saat ini nih, kamu mau berangkat sekolah, apa yang kamu siapkan waktu kamu mau berangkat ke sekolah? Buku, apa lagi? Alat tulis. Terus? Pakaian seragam sekolah, tas. Dalam kamu berpikir itu kayak bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Nah, itu tuh merupakan contoh berpikir komputasional. Nah, oke, sebelum itu kita coba tonton film animasi ini dulu ya. Oke, boleh simak semuanya ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang. Kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Jadi ada yang terpikir belum? Berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari masalah besar itu kamu bisa mengubahnya menjadi masalah angka kecil ya, dan lalu menyusunnya agar mudah dipahami. Oke, jadi ada 4 cara berpikir komputasional. Apa saja? Abstraksi, dekomposisi, pola, algoritma,
Oke, ya sudah mulai paham berarti. Ini ada contoh. Bagaimana cara membuat mie instan? Nah, semuanya kamu udah pernah buat mie instan belum? Sudah. Jadi dari kita membuat mie instan itu, kita sama juga kayak berpikir komputasional. Nah, gimana? Tadi ada komposisi yang pertama. Jadi sebelum kita membuat mie, masalahnya apa? Bagaimana cara membuat mie? Bisa nggak mie langsung jadi gitu aja? Nah, makanya dekomposisi. Bagaimana cara membuat mie instan? Jadi kamu apa tadi dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi kecil. Apa saja nih? Kayak siapkan bahan dan alat, masak air, masukkan mie, tambahkan bumbu, baru disajikan. Prosesnya atau polanya ini berulang ya: rebus, masak, bumbui. Apa tadi abstraksi? Fokus pada hal yang penting. Oke, sekarang kita diskusi kelompok dulu ya. Ini sudah atur ke kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Masing-masing kelompok diskusi bahan ajar kita dan ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Kelompok 4. Nah, ini dapat yang bagian dekomposisi. Silakan bekerja dalam kelompok apa? Buat roti kan misi simple sih robotnya. Nih kan ada nih katanya. Andro butuh bantuan kamu untuk memberikan instruksi langkah karena ia tidak bisa main perintah seperti buat sandwich. Jadi robotnya nggak bisa kalau suruh buat sandwich. Kalau kita mau jalankan perintah gimana? Kita harus bilang perintahnya apa, kayak apa yang pertama nih, siapkan roti ya kan. Nah kan bantu ibu menyediakan dasar yang akan membawa yang benar-benar dibutuhkan. Ini yang nggak penting, ini kan ada bola nih, penting nggak? Oke, kita gunakan spin ya. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk pergi sekolah. Langkahnya sebagai berikut: bangun tidur, lalu membereskan tempat tidur. Yang ketiga adalah mandi dan memakai pakaian seragam. Yang kelima beribadah, 6 sarapan, dan 7 berangkat sekolah. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang mainan perlu dirapikan, tempat poster di tembok tidak perlu dirapikan, 5 buku perlu dirapikan, 6 gelas kosong perlu dirapikan. Bagian A, amati pola jajan. Yang pertama yaitu dino merah, lalu dino coklat lagi, dan dino biru. Dan mengulang itu selama 3 kali. Bagian B yaitu pola gambar. Yang pertama yaitu apel, lalu jeruk, dan jeruk lagi, lalu stroberi, dan mengulang itu selama 3 kali. Bagian C yaitu membuat pola sendiri. Segitiga 2 kali, persegi 4, lalu lingkaran, dan mengulang itu selama 5 kali. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi roti. Langkah 1, ambil roti, letakkan roti ke dalam piring. Langkah kedua, oleskan mentega di beberapa bagian roti. Langkah ketiga, letakkan selada dan tomat. Bahkan telur jika mau. Langkah kelima, masukkan saus dan mayonaise. Langkah keenam, tutup dengan roti dan siap disajikan.
Oke. Si koki robot, jadi robotnya diminta untuk membuat sandwich. Jadi langkah-langkahnya itu ambil roti, letakkan roti ke dalam piring, terus oleskan mentega, lalu letakkan selada dan tomat. Langkah keempat, letakkan telur. Di sini ada jika mau, karena ini perintah robot, kita harus mengasih instruksi yang jelas ya. Berarti langsung saja letakkan telur. Dan ke langkah kelima, masukkan saus dan mayones. Dan langkah enam, tutup dengan roti lagi. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya harus menginterpretasikan LKBD. Saya mendapatkan urutan yaitu abstraksi. Maksud abstraksi adalah mementingkan hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Tujuan pembelajaran adalah lihat isi meja yang penuh barang ibu hanya ingin memasak sayur sop dan ayam kecap. Apa saja yang sebenarnya tidak perlu dibeli, yaitu sabun cuci piring, jam tangan, remote TV, telur, terong, udang, dan cabai. Tandai yang tidak penting. Soalnya semua benda yang tidak berhubungan dengan benda tersebut. Nah, yang tidak penting. Tidak penting yaitu telur, udang, jam tangan, remote TV, ikan, dan cabai dan cuci piring. Yang ketiga, tuliskan kembali daftar belanja itu yang sudah kamu sederhanakan di bawah ini. Mana yang paling penting menurutmu? Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu ayam, kecap, bumbu, panci, dan sayur-sayuran. Sekian itu saja yang saya tampilkan. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nih, Tangannya kayak pukul tuh. Ikutin bibitnya tuh, bisa sambil memotong. Nah, sambil potong sapu. Oke. Nah, ini tarik. Ikutin tangannya menarik. Oh, tarik tisu. Oke. Ini memutar ya. Tuh, menyalakan kompor. Menghidupkan keran. Ini menunjuk kamera. Oke. Pukul-pukul tangannya. Nah, ini memukul. Oke. Nih, clap, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita akan mereview lagi pembelajaran kita hari ini melalui tanya jawab ya. Nah, ini ada tebak pola. Yang pertama ada gambar apel, pisang, apel, pisang, apel. Apa selanjutnya? Oke. Ini yang kedua ada biru, merah, biru, biru, merah, biru, biru, merah. Oke, biru. Terus abstraksi itu tadi apa? Mengambil hal yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting. Tadi contohnya untuk membuat kue yang penting bahan, takaran, dan langkah-langkahnya. Yang nggak penting warna mangkok, merek sendok, atau baju yang kita pakai. Ya. Buat algoritma, kamu sudah menyusun apa tadi? Menyusun langkah-langkah untuk sebelum pergi ke sekolah, membuat sandwich ya. Oke, udah selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk evaluasi, ini nanti ada Miss kasih kamu tugas di rumah ya. Nanti kamu boleh kerjakan di rumah. Dan untuk refleksi pembelajaran hari ini, nanti ini boleh diisi sekarang. Ini cuma checklist saja, cuma senang atau sedih, oke? Baca. Nanti baca ya. Kamu suka dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, saya suka. Ya, saya suka. Wah, apakah belajar kita memecahan masalah sehari-hari saat itu?
Ya, apakah belajar dengan cara berkelompok membuatmu lebih mudah untuk memahami pelajaran? Ya. Oke, kita udah selesai pembelajaran hari ini ya. Nah, misalnya kamu bisa mengerti apa itu berpikir komputasional ya melalui diskusi tadi. Tadi juga kita ulang, berpikir komputasional itu ada 4 apa saja? Abstraksi, algoritma, dekomposisi, pola. Oke, berarti udah paham semuanya ya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita ini kita akhiri dengan alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.